Audio Jungle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, telah 2 tahun lebih kita diterpa oleh yang orang menyebutnya dengan virus corona. Ini merupakan salah satu ujian atau mungkin ajab bagi sebagian orang, musibah dan ujian bagi orang beriman untuk mengingatkan manusia agar kembali anabu ilallah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kalau kita melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu hal pun yang dianggap buruk. Sehingga melihat keburukan, kita disuruh bertasbih dengan mengatakan subhanallah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang Dia Maha Suci dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Awal tahun Masehi ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah setelah kita merasakan, katakan saja dalam tanda kutip, bahwa apa yang kita alami hari ini, negeri ini merupakan bagian teguran atau azab bagian sebagian orang. Maka dari itu, bagaimana cara kita menghindari azab dari Allah Subhanahu wa taala? Ayat yang saya bacakan tadi adalah salah satu rumus kunci yang Allah ajarkan kepada kita. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu, wahai manusia, wahai orang beriman, selagi Rasul Nabi Muhammad ada berserta kamu, di tengah-tengah kamu. Jadi selama Nabi Muhammad SAW hadir bersama sahabat, selama itu azab tidak ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda dengan nabi-nabi sebelumnya, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, apalagi Nabi Hud, Nabi Saleh, semua umatnya yang durhaka itu diazab dan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad SAW, umat yang didakwahi Nabi, tidak ada satupun yang diazab oleh Allah. Akan tetapi Nabi selalu mendoakan kepada mereka. Akan tetapi hari ini Nabi Muhammad sudah tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Maka ayat yang kita bacakan tadi menyambung. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kamu ketika kamu senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi apabila kita memperbanyak istighfar dalam kehidupan berbangsa bernegara ini, introspeksi diri, menyadari kesalahan kita, menyadari kelemahan kita, menyadari ketidakmampuan kita untuk mentaati Allah, sehingga kita malu menurunkan hawa nafsu, meneruskan perbuatan kejahatan, maka kita akan banyak sekali beristighfar, bermohon ampun, dan dengan itu kita akan dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah tidak mau mengazab hamba-hambanya yang mengakui dosanya. Tetesan air mata orang-orang yang taubat beristighfar itu mampu memadamkan api neraka dan mampu menghadang azab yang ingin ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, mari sama-sama kita, dalam tanda kutip orang mengatakan, taubat nasional, ya istighfar nasional. Kita mohon ampun kepada Allah supaya tahun-tahun yang kita hadapi ini tidak lagi diberikan Allah kita cobaan yang berat-berat sekali yang ditimpakan kepada kita, sehingga yang lama kita lalui, yang banyak kita lalui, sudah banyak sekali menelan korban orang-orang beriman maupun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Di samping istighfar, salah satu cara menepis ajab dari Allah adalah banyak bersyukur. Bersyukur itu banyak caranya. Apakah dengan melihat nikmat yang Allah berikan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan hati yang penuh, dengan sungguh-sungguh, bahwa kita mengakui segala yang nikmat yang diberikan oleh Allah itu benar-benar dari Allah. Kita sebenarnya hakikatnya manusia ini adalah la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa menggerakkan, merubah hati manusia untuk membantu kita, menolong kita, memberikan kenikmatan kita, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah manusia seluruhnya bergantung kepada Allah, seluruhnya bermohon kepada Allah. Maka segala nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukur? Banyak caranya. Kita merasa qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan menggunakan harta itu untuk kebaikan. Tahan harta, tahan rezeki apapun yang kita miliki untuk digunakan dalam bentuk kejahatan. Itu cara bersyukur yang paling efektif. Dengan menahan diri dari menggunakan rezeki yang diberikan Allah untuk menopang kejahatan dan kejahatan, dengan cara itulah kita sudah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengajab kamu ketika kamu masih mau bersyukur, kata Allah. Maka Allah dengan mengiklankan, wa idz ta'azzana rabbukum, Allah mengiklankan, menetapkan, mengazankan, menyeru, menegaskan ke seluruh kamu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mampu mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah kepada kamu, la azidannakum, maka aku beri lagi tambah kebaikan-kebaikan. Wa ila in kafartum, tapi kalau kamu tetap saja kufur mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu tidak ada satupun orang yang mampu menahannya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat yang berbeda, bertentangan. Kalau dia marah, dia tegakkan keadilannya, dia azab hambanya, dan azab Allah itu syadid, alimun syadid, sangat pedih. Bagaimana kalau kita melihat Al-Quran dan hadis menggambarkan siksa dan azab neraka? Ketika seseorang dimasukkan ke neraka, hancur seluruh tulang belulangnya, hancur seluruh kulitnya, meleleh. Apakah Allah berhenti untuk menyiksa? Tidak. Allah katakan, baddalnahum dzuludan akhar, ganti lagi kulitnya. Dengan sederhana dan dengan mudah Allah katakan, ganti lagi kulitnya, liyazuqul azab, agar dia rasakan azab. Jadi Allah itu sangat bengis kalau dia mau mengazab hamba-hambanya. Dia tidak peduli. Tidak ada orang yang menyamai sifat bengis Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang perampok, pencuri, atau seorang pendendam, dia bunuh, dia potong-potong kaki tangan kita, mati kita, dia selesai. Dia sudah merasa puas. Tapi Allah Ta'ala kalau dia mengazab di neraka, setelah dihancurkan lebur, kulit-kulitnya meleleh, ditusuk dari duburnya sampai ke ubun-ubunnya, otaknya meleleh, hancur, menjerit-jerit, ya tidak mati dan tidak hidup, hancur, tinggal tulang belulang. Kata Allah, apakah Allah berhenti? Apakah Allah puas? Tidak. Allah katakan seperti yang tadi, ya. Allah katakan, baddallahum dzuludan akhar, ganti lagi malaikat kulitnya dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, biar dia rasakan lagi azab itu. Nah, maka dari itulah ma'asyiral muslimin, cara kita takutnya kepada Allah itu bukan menjauh, tapi mendekat kepadanya. Karena itulah kita harus, di samping kita banyak istighfar, juga harus banyak bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mari sama-sama kita perhatikan persatuan umat Islam, khususnya kita di Indonesia ini. Bagaimana supaya kita bersatu? Tentu supaya umat Islam ini bersatu, tidak pecah belah. Karena pecah belah ini juga bisa mengundang azab, mengundang bala bencana, membuat kita hancur. Supaya kita bersatu, salah satu cara yang paling efektif adalah kita mengikuti kesepakatan ulama. Apa yang disepakati ulama-ulama, ikutilah itu. Tidak usah ikutin aliran sempalan. Ya, sepakat ulama Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tiba-tiba ada lagi orang ngaku nabi, tidak usah diikuti. Seluruh kesesatan itu berawal dari menyimpang dari yang disepakati ulama, pemahaman yang disepakati ulama. Ya. Kembalikan ilmu itu kepada ulama ahlinya. Ini juga salah satu cara. Saya kadang-kadang memberikan gambaran. Gambarannya begini, sederhana. Bagaimana supaya kita bersatu? Contoh saja misalnya, ada ahli agama. Misalnya almarhum B.J. Habibie, dia senang kepada agama Islam. Katakan saja misalnya Profesor Yusril juga nilai-nilai Islamnya ada. Kemudian Profesor Mahmud. Nah, ketika kita disuruh memilih 3 orang tokoh ini, kamu belajar sama siapa? Tentu kita belajarnya ini milih-milih, mana yang paling kita dekat, mana yang paling kita kenal dengan mereka. Ya, ada milih ini, ada milih itu. Tapi ketika kita bertanya misalnya, nah, kamu mau belajar apa? Saya mau belajar sains teknologi. Pasti orang pilihnya almarhum Profesor B.J. Habibie misalnya, kalau beliau masih hidup. Nah, ketika orang bertanya, kamu mau belajar apa? Tata negara. Karena Yusril ahli tata negara, orang akan milih Yusril. Nah, beginilah cara mempersatukan umat Islam. Ya. Artinya apa? Ketika umat Islam ini mau belajar ngaji, belajar agama, belajarlah dengan ulama ahlinya. Jangan mengobo-obo ilmu-ilmu Islam. Nanti di hari kiamat, di hari akhirat, semua kita akan dikumpulkan bersama imam kita, bersama ulama yang kita ikuti. Menurut tafsir sebagian ulama, ya. Semua umat Islam ini akan dikumpulkan bersama imamnya masing-masing, bi imamihim. Nah, maka dari itu kalau kita mencari imam yang salah, yang tidak mengikuti, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Ingatlah pada hari kamu diseru setiap manusia dengan imam-imam mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Nah, kalau kita mengikuti imam-imam yang lari jalurnya dari kesepakatan ulama, maka ini akan membahayakan. Dan inilah awal dari kesesatan. Jangan kita mengira bahwa Al-Quran dan hadis itu, ya, Al-Quran dan hadis itu orang-orang yang menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis itu belum tentu pasti tidak sesat, belum tentu. Kalau dia gaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahaman Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis itu tidak pemahaman kesepakatan ulama, tidak memahaminya dengan ilmu yang sudah disepakati ulama, itu membahayakan. Karena seluruh orang-orang sesat itu sesungguhnya berawal dari itu. Ya. Jangan katakan Syiah tidak pakai Al-Quran hadis. Waduh, kalau kita debat dengan orang Syiah, Quran hadisnya keluar semua. Bahkan mereka menyesatkan, mengkafirkan Abu Bakar sahabat pakai Quran hadis, pakai. Apa kata mereka? Seluruh sahabat itu kafir kecuali Miqdad, kecuali 3 orang sahabat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Bukhari Muslim. La taqtuluna min ba'di, la takfuruna min ba'di. Jangan kamu kafir sesudah aku wafat. Jangan kamu saling membunuh sesudah aku wafat, kata Nabi. Nah, dalil hadis Sahih Bukhari Muslim ini dijadikan mereka mengatakan, mereka tafsirkan, mempelesetkan tafsir. Oleh karena itu mereka katakan, kalau begitu sahabat ini banyak yang kafir sesudah Nabi wafat. Maka wajar mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 3. Ini pemahaman sesat. Kenapa? Pemahamannya tidak yang disepakati ulama ahlu sunnah. Mereka menggunakan hadis, menggunakan sunnah, tapi pemahamannya tidak yang disepakati. Ini juga awal dari kesesatan. Nah, kalau kita mengikuti aliran-aliran seperti ini, maka umat Islam akan terpecah kembali. Nah, ini harus diperhatikan. Untuk menyatukan umat Islam ini adalah kembalikan kepada ulama ahlinya, kembalikan kepada ilmunya. Ketika kita berhukum dengan hukum syariah, pakai hukum syariah, hukum Islam. Jangan pakai hukum sunnah bid'ah misalnya. Kenapa? Karena sunnah bid'ah bukan hukum. Sunnah bid'ah itu wilayahnya wilayah hadis atau wilayah akidah.
Tidak termasuk. Makanya nanti ketika kita menghukumi sunnah bid'ah itu, bid'ah sesat itu hanya ada dalam ibadah mahdoh dan akidah menurut ijtihad ulama. Itu pun ijtihad ulama seperti Ibnu Taimiyah dan juga Asy-Syatibi. Nah, tidak seluruh ulama sepakat dengan pendapat ini juga. Maka ketika kita berhukum, hukum yang disepakati itu ulama ahli hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Wajib, sunnah, mandub, makruh, mubah, haram. Nah, ketika kita berhukum, gunakanlah hukum ini. Kembalikan kepada ilmunya. Idza wusidul amru ila ghairi ahli pantajirisah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Saat hancur. Hancurnya apa? Kiamat. Kiamat itu apa? Hancur. Idza yudiyatil amanah pantajirisah. Apabila disia-siakan amanah, tunggu saat kalian hancur, kata Nabi. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah Rasul? Apabila sesuatu tidak diserahkan kepada ulama ahlinya, kepada ahlinya. Maka dari itulah masyarakat muslimin, segala sesuatu yang dikerjakan bukan ahlinya, segala sesuatu yang digunakan hukum yang bukan ilmu ahlinya, maka itu akan menyebabkan kita terpecah belah. Kembali kepada Quran Sunnah benar, tapi yang paling benar adalah kembali kepada pemahaman yang disepakati ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita ikuti, bukan kembali kepada Quran Sunnah. Sebab kembali kepada Quran Sunnah semata, tetapi pemahamannya bukan pemahaman ulama mu'tabar, bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur, jamaahir ulama, itu juga awal dari kesesatan. Coba perhatikan Ahmad Mushadiq misalnya. Apakah dia tidak mengembali kepada Quran Sunnah? Dia mengatakan dirinya Nabi berdasarkan ayat Al-Quran. Mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Nanti diutus sesudah Nabi Isa namanya Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Musaddiqal lima baina yadaihi. Musaddiq, yang membenarkan agama-agama yang dibawa sebelumnya. Maka dia sebutlah, aku ini namaku disebutkan oleh Allah. Aku ini Nabi terakhir. Nabi min ba'dihi ismuhu Ahmad. Aku adalah Nabi Ahmad. Tugasku Musaddiq, musaddiqal lima baina yadaihi. Jadi aku namaku Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq. Maka dia mengaku Nabi ke-26. Dia pakai Quran untuk menegaskan kenabiannya. Apakah ini pemahaman yang disepakati? Enggak. Apakah dia pakai Quran Sunnah? Iya, pakai Quran Sunnah, tapi pemahamannya yang sesat, pemahamannya yang menyimpang. Maka ketika dipertemukan Ahmad Mushadiq dengan Lia Eden misalnya yang mengaku didatangi Jibril. Jibril, kamu kenal nggak dengan Nabi akhir zaman namanya Ahmad Mushadiq? Nggak kenal. Bayangin, Jibril nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Kan aneh. Dari situ kan sudah dapat kita tangkap bahwa itu adalah tipuan-tipuan iblis, tipuan-tipuan setan, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka dari itulah masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Inilah poin-poin penting saja. Saya tidak akan mengungkapkan banyak hal, tetapi yang dua ini menurut saya sangat penting untuk disampaikan dalam kita berbangsa bernegara. Saya ulangi, yang pertama, mari sama-sama kita terus banyak istighfar dan bersyukur agar azab kepada bangsa negeri kita ini terhenti. Yang kedua, mari kita jaga persatuan dengan kembali kepada pemahaman yang disepakati ulama kepada Quran Sunnah. Ini perlu juga kita perhatikan dengan serius agar umat kita tidak terpecah belah pada masa-masa yang akan datang. Karena kepecah belahnya umat Islam ini akan membuat kita menjadi patafshalu wa tadhhaba rihakum, akan hilang dan lemah segala kekuatan kamu. Dan tentunya kita umat Islam Indonesia ini harus kembali kepada yang disepakati ulama. Jangan ikuti pemahaman sempalan, termasuk yang terakhir pemahaman-pemahaman yang membenturkan Islam dengan Pancasila. Ini membahayakan. Kenapa? Karena Pancasila itu isinya adalah bahagian dari Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad membangun kota Madinah, itu Nabi membuat aturan pedoman hidup bernegara namanya Piagam Madinah. Nabi tidak memaksakan seluruh isi Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis kepada Yahudi, Nasrani, semua yang berbeda agama. Tetapi Nabi membuat sebuah yang namanya aturan Piagam Madinah. Nah, Indonesia itu Piagam Madinahnya yang mendekat-dekatinya adalah Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara, bukan dasar beragama. Kalau kita beragama dasarnya Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mau sholat, mau puasa, mau zakat, lihat Quran dan hadis, bukan lihat Pancasila. Ya, dasar beragama. Tapi Pancasila ini dasar bernegara. Dengan Pancasila kita sudah bisa hukum hidup rukun damai, dan dengan inilah kita akan menjalankan kehidupan dengan damai. Dan Islam itu, iman itu didirikan
Asal akar katanya adalah selamat, damai, aman. Nah, maka Nabi membuat definisi ringkas. Orang beriman adalah orang yang orang lain aman dari kejahatan tangan dan kakinya. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan tangan dan kakinya. Ini definisinya orangnya. Nabi mendefinisikan dalam sebuah hadis seperti itu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita pahami dan kita laksanakan untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan negara kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jangan banyaknya kita bertobat, istighfar dan bersyukur, dan dengan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahana bil awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tadahkan tangan kami, hati kami, wajah hati rohani kami pada wajah-Mu yang Maha Agung, yang Maha Mulia, dengan seraya beristighfar, memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Kami bersyukur segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa ikhlas, yang qanaah, yang bisa mensyukuri segala yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami hamba yang taat, yang istiqamah dalam ketaatan, yang mampu menjauhi segala dosa dan kejahatan. Mampukan kami ya Allah menjadi orang-orang yang ikhlas, yang taat. Berikan kami kekuatan, bantu kami ya Allah untuk selalu mengingat Allah, mengingat Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami pemimpin yang adil, berikan kami pemimpin yang adil, iman yang sempurna, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang sempurna. Jadikan lisan kami lisan yang selalu berzikir, hati kami yang selalu ingat kepadamu, hati yang khusyuk dan tunduk. Berikan kami rezeki yang luas, yang Kau berkahi ya Allah. Berikan kami anak cucu yang soleh dan solihah, istri kami istri yang solihah, ya Arhamar Rahimin. Wa tijaratan lan tabur, ya Aziz ya Ghaffar bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan bangsa negeri ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun rabbun ghafur, bangsa pilihan yang Kau takdirkan sebagai bangsa yang dihuni mayoritas umat-umat yang beriman kepada-Mu ya Allah dan kepada Rasul-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.